Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita mencoba membuat aplikasi Android sederhana, yaitu Resto Cafe. Dimana di sini nanti ada pilihan radio group. Ini berbentuk radio group. Dipilih salah satunya. Kemudian ini ada checkbox. Kasusnya ini checkbox. User bisa memilih salah satu atau keduanya. Kemudian ini radio button. Ini pilih salah satu, dan ada tombol bayar. Tombol bayar ini nanti ketika diklik akan mengkalkulasikan biaya-biaya yang ada di sampingnya ini. Jadi misalnya Robusta diklik, maka harganya 10.000. Es krim diklik, checklist, dan sugar checklist ditambah 1.000, ditambah 500. Nasi goreng diklik atau dipilih, maka ditambah 10.000, dan totalnya bisa kita dapatkan di bawahnya ini. Oke, untuk awalnya kita buka Android Studio-nya, pilih file, kemudian new project. Ini pilih empty activity saja karena kita akan membuat aplikasi sederhana. Nama aplikasinya Resto Cafe. Dan ini di sini dalam kasusnya checksnya itu nama alias kita. Nama saya Yusuf Dwi Putra, nama PCS yang kita gunakan yaitu YSF, inisial saya. Seperti ini. Kita hapus saja YSF. Kemudian kita pilih save location, lanjutnya Java. Kemudian ini dipilih sesuai yang sudah diinstal oleh laptop kawan-kawan masing-masing. Ini di unchecklist saja, kemudian finish. Usahakan untuk pertama kali membuat project koneksi internet itu terhubung, karena kemungkinan ada mendownload Gradle yang dibutuhkan oleh Android Studio. Kita arah ke REST, kemudian layout, activity main. Nah, di kasus ini kita disuruh membuat nama layoutnya Cafe XML. Kita pindah, kita layout new, kemudian layout resource file. Oke, kita akan membuat layout baru yang namanya cafe.xml. Terus saja cafe, nanti otomatis bentuknya XML. Di oke kan? Oke. Maka tampilannya akan seperti ini. Nah, di Android Studio sudah diberikan fitur itu layouting menggunakan secara desain. Jadi kita tinggal tarik-tarik saja, tapi untuk saat ini kita menggunakan secara manual. Tampilannya, kita lihat strukturnya dahulu. Kita akan mempelajari strukturnya dulu. Jadi di sini ada beberapa layout, yaitu jenis copy, campuran copy, dan menu tambahan. Nah, ini bentuknya ini teratur ke bawah, yaitu vertikal. Jadi kita menggunakan linear regression saja. Jika kawan-kawan mau ke horizontal, orientationnya diganti dengan horizontal. Ini width-nya match wrap. Ini kita tutup. Kita berikan ID. Tidak digunakan untuk judulnya, tidak perlu ya, tidak perlu digunakan. Kita kasih teks, itu coffee order. Nah, ini ketika mendapatkan error seperti ini, silakan pencet Alt Enter atau bisa diklik ini ya. Nah, selesai. Error sudah teratasi. Kemudian kita atur size-nya itu 20 pp. Kemudian background color-nya kita atur itu warna agar warna hitam ya. Kita ketika kita tidak tahu warna apa yang kita gunakan, cukup cari aja warna hitam, itu F-nya.
warna putih ini ya, warna putih. Nah, di sini nanti ada tanda, kita ganti 000. Nah, nanti akan ada sini muncul warna yang kita buat tadi. Di double klik saja, silakan pilih warnanya. Saya memilih warna merah. Nah, itu untuk backgroundnya. Sekarang kita ganti warna teksnya, text colornya itu putih, FFF. Oke, kita tebalkan. Text style itu bold. Kita mau ketengahkan, text align center. Oke, selesai. Seperti ini tampilannya. Kemudian kita membuat judulnya, jenis kopinya kita copy saja, kita copy ini, bawahnya buat sini jenis kopi. Nah, ini ketika kita buat ini dia tidak ke bawah. Bagaimana caranya? Ke atas, kawan-kawan bisa ke atas. Ini kawan-kawan blok yang paling atas ini diganti dengan linear layout. Nah, di sini kita buat orientation, karena mau ke bawah kita buat vertikal. Nah, dia akan ke bawah. Jadi yang di dalam ini nih, dalam linear regression nanti dia akan turun ke bentuk sejajar ke bawah secara vertikal. Ini saya hilangkan. Ini warnanya saya ganti menjadi warna biru. Warnanya terserah kawan-kawan ya. Oh ya, kita kasih background colornya itu warna, kita kasih FF dulu. Nah, karena ini coffee jadi saya coba buat warna coklat. Oke, warna coklat. Oke. Ya, mencolok ya. Ini bebas mau diganti seperti apa. Kemudian di sini ada radio button. Di sini. Ini ada namanya radio group. Jadi nanti ini akan dipilih salah satunya. Kita buat radio group. Itu lebarnya match, tingginya web, kita tutup. Oke, jadi dalam ini kita buat radio button. Jadi dalam grup radio group itu di dalamnya ada radio button, dimana isinya itu pilihan yang 3 tadi. Teks, kita buat robusta. Text size itu kita bikin 8 dB. Ya. Kemudian text colornya itu kita buat warna putih. Mungkin 20 saja. Nah, kita kasih margin horizontal itu atas bawah, vertikal margin kanan kiri. Kalau mau semuanya kita kasih margin saja 10 dp. Jadi kanan kiri atas bawah kita kasih margin 10 dp. Oke, sudah. Jangan lupa dikasih ID.
Ini nanti kita gunakan di kelas Java-nya. Radio button Robusta. Oke, kita copy, masih di dalam radio group, kita ganti ID-nya Espresso. Kita ganti Espresso. Seperti ini terlalu bawah ya, terlalu tinggi. Kita ganti 5 saja. 5. Tidak bagus ya. Kita copy. Luar. Oke, ini sudah selesai. Lalu kita buat untuk di bawahnya. Ini namanya checkbox. Di luar radio group ya. Kita copy saja ini. Kita ganti checkbox. Oke, dengan ID cream. Teksnya cream. Kita copy lagi. Ini sugar. Oke, sepertinya saya lupa dikasih headernya. Oke, kita kasih campuran kopi. Oke, kita buat di bawahnya lagi itu menu tambahan nasi goreng. Kita copy yang tadi yang di atas, yang jenis kopi. Ini namanya menu tambahan. Ini kita ganti Nasgor, ID-nya Nasgor, teksnya nasi goreng. Yang kedua mie goreng, ID-nya bebas ya, asal bisa diingat dan tidak sulit. Dan yang ketiga kita hapus saja. Oke, selesai. Kemudian kita buat button. Ini kita buat wrap. Kasih ID. ID-nya button bayar. Button bayar. Kemudian dikasih teks bayar.
Kemudian kita tambah text view ya, text view match. Ini hanya untuk tulisan saja. Jumlah Oke, kita tambah edit text ya, edit text untuk menampilkan total bayarnya. Ini kasih match web, kita kasih ID-nya ET total. Color putih. Hint. Nah, kalau untuk edit text itu kita menggunakan hint. Ini untuk menampilkan teks pada awalnya. Kita kasih seperti ini saja, Rp0. Oke. Kemudian kita kasih color hint. Oke, ketika sudah selesai, kita pindah ke app, ke Java. Kita pilih main activity class Java ya. Nah, ini yang harus kawan-kawan ganti karena kita akan menggunakan atau memanggil kelas cafe XML. Kita ganti activity main ini jadi cafe. Nah, jadi saat kita jalankan dia akan memanggil cafe XML yang sini tadi yang kita buat. Nah, ketika kita jalankan seharusnya berjalan ini ya, walaupun tidak ada function yang kita panggil ataupun fungsi yang kita gunakan. Jadi pertanyaannya, saat kapan saja kita memberikan ID pada setiap elemen-elemen ini? Nah, elemen yang kita berikan ID itu adalah elemen yang akan kita kelola di kelas Java-nya. Misalnya elemen ini hanya tulisan coffee order, ini tidak akan kita olah di kelas Java-nya, jadi tidak perlu kita kasih ID. Kemudian radio group tidak akan kita olah, ini hanya untuk membuat grup pada radio button. Jadi radio button ini akan hanya bisa diisi salah satunya, pilihan salah satu. Nah, untuk radio button yang robusta ini kita menggunakan ID karena nanti value-nya akan kita gunakan untuk pengolahan kalkulasi jumlah total bayar ya. Oke, kita buka main activity. Untuk memanggil ID yang kita buat tadi, kita deklarasikan dulu jenis-jenis yang kita gunakan. Yang pertama itu edit text. Otomatis dia nanti akan membuat import di sini. Nah, ini nama ID-nya, usahakan kita samakan saja nama ID-nya. Ini ET total. Kemudian ada button. Oke, setelah kita deklarasikan ID-ID yang akan kita gunakan, kita masuk ke dalam onCreate di bawahnya kita buat. Nah, ID yang kita buat ini akan kita
berikan nilainya, value-nya ke ID yang ada di cafe. Bagaimana caranya? Kita kasih komen. Kita ambil radio button. Radio button Robusta. Ini. Kita kasih find by ID RID Robusta. Disesuaikan ya apa yang kita gunakan. Find view by ID ini kita akan menemukan ID dalam kelas XML ini. Kita klik. Nah, ini dia mengarahkan Robusta. Kita copy. Untuk aksinya, jadi ketika button kita klik, maka akan ada perhitungan kalkulasi di mana pilihan-pilihan yang kita checklist akan kita totalkan. Jadi button kita buat function total bayar. Ini akan merah karena ini tidak ada function yang kita buat. Kita klik saja create method total bayar on main activity. Oke, di bawahnya akan dibuat seperti ini. Nah, karena kita akan melakukan perhitungan, jadi void ini kita ganti jadi integer. Kemudian kita kasih integer total. Jika Robusta diklik atau dicek, is check, maka lakukan penjumlahan terhadap total itu ditambah dengan Robusta. Robusta value-nya 10.000. Else if espresso is check, maka lakukan penjumlahan total 20.000. Jadi ketika checkbox Robusta kita cek, kita pilih, maka total ini akan bertambah 10.000. Ataupun jika expression kita pilih, dia akan menambahkan 20.000 dan begitu seterusnya. Kemudian ini untuk yang pertama. Kemudian untuk checkbox kita gunakan if cream is check. Itu 1000. Nah, di sini kita tidak menggunakan else karena checkbox itu sifatnya bisa dipilih satu ataupun banyak. Jadi ada kemungkinan dia memilih dua ya. Jadi tidak ada else. Jadi kita gunakan if sugar kemudian yang terakhir itu radio button menu tambahan. Oke. Nah, keluar.
Oke, sudah. Maka ketika penjumlahan sudah didapatkan, total ini nanti kita return ke sini, total bayar. Bagaimana cara supaya edit text tadi muncul total bayarnya? Kita buat saja et total set text string of value of. Nah, kita ambil dari total bayar. Ini kita hapus. Ini kita kasih rupiah, supaya di depan nanti ada rupiah. Oke, sudah. Kita jalankan. Oke, kita pilih luak. Kemudian es krim, nasi goreng. Maka kita klik bayar 41.000. Ketika kita pilih sugar, bayar tambah 500. Kita hapus krimnya 40.000. Betul ya? Oke. Value-nya ini bisa kalian edit sendiri sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Seperti itu cara kerja dari aplikasi sederhana cafe order. Jika ada pertanyaan atau ada yang error, silakan bertanya di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.